Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Tanggal 14 September atau hari Senin kemarin, Gubernur DKI mulai memberlakukan PSBB di Jakarta. Tetapi tidak seperti kita perkirakan sebelumnya, PSBB yang dilakukan di Jakarta mengalami banyak pelonggaran-pelonggaran, dan ini kemungkinan besar karena adanya negosiasi bentarik-menarik antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI. Dan anggota DPR dari fraksi Gerindra, Bapak Syarif ini menyatakan bahwa Pak Anies Baswedan ditekan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Pak Syarif. Assalamualaikum, Pak Syarif. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung Harsuno bin Arif? Alhamdulillah. Ya, ini berita Anda ini cukup menarik, walaupun orang sudah bisa menduga-duga ini bahwa ada sesuatu di balik itu. Saya ingin cerita memulai dari pertanyaan tadi, ada apa? Ya. Sebetulnya ada apa itu sudah ada sejak di awal-awal. Masih ingat di awal bulan Maret, ya, di awal bulan Maret, Pak Anies sudah menyampaikan bahwa di Jakarta sekitar tanggal 2 Maret ya, Pak Anies pernah konferensi pers di Jakarta sedang mempersiapkan mengantisipasi COVID. Waktu itu namanya masih bukan COVID ya, volumia gangguan pernapasan. Jadi waktu itu sudah dikatakan Pak Anies di awal Maret Jakarta akan menghadapi gangguan kesehatan pernapasan waktu itu. Di awal Maret, tanggal 8 Maret, saya berdialog dengan Pak Anies, apa yang bisa dilakukan DKI. Pak Anies mengatakan, kita sedang menyiapkan satu skenario bagaimana mengatasi wabah ini yang perkembangannya demikian cepat, tapi antisipasi dari pemerintah sangat lambat. Kita masih ingat di awal-awal itu ada seorang menteri yang Bung Arsubino tahu ya, gampang itu COVID, pakai nasi kucing juga hilang kan gitu. Di awal-awal itu. Tapi kemudian dinamika berkembang, Pak Anies menyatakan kembali akan membuat Jakarta meminta diberlakukan karantina. Rujukannya jelas, itu ada di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 ya tentang kesehatan. Karantina, Jakarta harus dikarantina. Tetapi sebelum melakukan itu ada satu peristiwa yang di luar dugaan kita pada waktu itu. Kota Tegal lebih dulu. Ya, Kota Tegal lebih dulu waktu itu. Lah kemudian kita sama-sama juga mendengar bahwa kabarnya konon wali kota Tegal mendapat teguran juga dari istana. Nah, waktu berjalan kemudian upaya Pak Anies untuk melakukan karantina didialogkan dengan pusat, jadinya memang kemudian jangan gunakan karantina lah. Kalau karantina kan berat ya, manusia harus dikasih makan 3 kali sehari, kemudian hewan ternak juga harus dikasih. Negara nggak cukup, nggak mampu. Nah, karena itu dimodif lah dalam bentuk namanya PSBB dalam Kepres itu ya. PSBB kita efektif kalau nggak salah tanggal 20 Maret ya, 20 Maret mulai efektif sampai kemudian berjalan itu kita ikuti Pak Anies mengikuti dari kebijakan pusat PSBB sampai kemudian di akhir Hari Raya Idul Fitri. Jadi PSBB yang diterapkan Pak Anies sejak awal juga sebetulnya kompromi. Bukan hanya sekarang ini kompromi ya, bukan hanya sekarang ya. Kompromi atau tekanan? Ya berawal dari tekanan itu kemudian menghasilkan kompromi tentu ya. Jadi PSBB di awal juga sebagai kompromi dari pijakan yang harusnya itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 6 tentang karantina. Kemudian sebelum PSBB itu dirubah menjadi yang namanya istilah yang digunakan Pak Anies PSBB transisi, sebelum itu bulan Mei Pak Menteri juga sudah mengenalkan skenario new normal, ada fase 1, fase 2, fase 3.
Ada tahapan-tahapannya itu pembukaannya. Pak Anies juga dalam situasi di mana juga harus membaca dengan cermat perkembangan kurva itu kan, COVID itu. Perkembangannya bagus, ada penurunan itu. Ada penurunan sehingga PSBB yang awal itu dilonggarkan dalam bentuk PSBB transisi. Hitungan Pak Anies inginnya itu pada waktu itu ingin diberlakukan PSBB transisi itu bulan Juli, bukan 4 Juni perhitungannya. Tapi kemudian apa yang terjadi kemudian? Pelonggaran 2 bulan itu bukan malah menurunkan kurva, kemudian malah naik. Atas kesadaran itu maka dikumpulkanlah banyak data dan fakta, termasuk masukan dari ahli-ahli pakar epidemiologi. Kemarin di tanggal 7 ya, di tanggal 7 September rapat bersama Forkominda, Pak Anies dengan berat hati mengumumkan akan diberlakukan PSBB seperti awal. Lalu terjadi dialog, apa PSBB awal? Tentu PSBB yang dimaksud adalah di bulan 4 kegiatan-kegiatan ekonomi dibatasi, kegiatan mobilitas orang dibatasi. Masih ingat pada waktu awal itu ada namanya SKIM, surat keterangan Apa itu? SKIM, surat keterangan izin keluar masuk. Oh, oke. SKIM ya. Ya. Mengatur mobilitas orang dari daerah keluar dari Jakarta masuk diatur. Dan saat itu pimpinan kepala daerah penyangga mendukung ada checkpoint di beberapa daerah perbatasan, dan alhamdulillah dengan cara itu kurvanya menurun. Lalu kemudian dicabutlah SKIM, kemudian diberlakukan PSBB transisi. Nah, ketika dicabut PSBB awal, kemudian dipilih PSBB transisi, kita cermati apa perkembangan berikutnya. Perkembangan berikutnya yang terjadi adalah kenaikan positif rate. Tetapi jangan khawatir, saat itu Pak Anies tidak khawatir dengan kenaikan angka positif, tetap manakala didukung oleh ketersediaan rumah sakit, pelayanan. Tetapi sekarang berbeda. Ketika angkanya naik, tetapi kemudian ada ancaman kolapsnya ketersediaan pelayanan rumah sakit, ICU, tempat tidur, dan jadi dua yang menjadi pertimbangan, ancaman kolapsnya rumah sakit dan kenaikan orang positif ya. Kemudian dipikirkanlah di tanggal 7 tadi bagaimana Pak Anies membuat kebijakan baru, kembalikan ke PSBB awal. Media mengutip sebagai PSBB total. Sebetulnya gimana itu ceritanya itu? Dan kemudian ada tudingan sampai anjlok IHSG itu. Saya sih sebetulnya dalam pandangan saya itu kan semuanya spekulasi. Kalau dikatakan IHSG anjlok karena Pak Anies, itu spekulasi. Ingin tahu buktinya? Ternyata hari ini kemarin bagus. Jadi yang namanya spekulasi itu ya hak Pak Menteri lah ya. Hak Pak Menteri sebagai pejabat memang ya perlu ngomong begitu kali ya. Perlu ngomong gitu ya. Ya biarin saja. Pak Anies dalam posisi tetap fokus, tidak terganggu dengan pikiran yang lain, bagaimana menyelamatkan nyawa orang. Itu fokus. Sehingga keputusannya adalah menerbitkan 3 peraturan gubernur untuk sebagai payung hukum pemberlakuan PSBB yang menurut saya PSBB jilid 6 kalau menurut saya. Saya bisa mengatakan ini PSBB jilid 6 yang sebetulnya sejak tanggal 14 Juli saya menginginkan Pak Gubernur betul-betul mencabut PSBB transisi, diberlakukan lagi PSBB awal. Tetapi Pak Gubernur masih mempertimbangkan banyak hal. Kalau saya kan nggak banyak pertimbangan. Sedikit saja data dan fakta saya punya sedikit, Pak Gubernur banyak. Pak Gubernur mengatakan Insya Allah bulan depan Pak Sarif. Saya ngomong bulan Juli, Pak Gubernur inginnya Agustus. Ternyata mundur juga nih sampai tanggal 14 September. Inti dari perbincangan kita hari ini bahwa
Eh, Pak Gubernur sebetulnya bertugas juga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan ada rujukannya, dan juga imbauan atau perintah yang memang tidak tertulis dari presiden bahwa kesehatan lebih utama ketimbang yang lain. Pak Presiden pernah mengatakan kalau kita sudah sehat gampang kok dipulihkan ekonomi, kira-kira gitu. Orang awam mengatakan, benar juga presidennya. Kesehatan, kalau orang sehat kerja bisa. Nah kalau orang nggak sehat gimana mau bekerja? Kira-kira gitu orang awam mengatakan. Tetapi inilah Bung Harsu, negara kita. Inilah negara kita yang kita diami ini, dan mari kita rawat bersama-sama supaya kontroversi ini menjadi lebih terdidik warga negara. Saya kira itu. Nah, seberapa besar sebenarnya kondisi saat ini, seberapa serius maksud saya kondisi saat ini DKI, dan dengan pemberlakuan yang PSBB, kalau nggak total tapi juga dibilang longgar juga nggak mau, atau PSBB yang so-so seperti sekarang ini, menurut Anda apa dampaknya? Dampaknya ketika dikirimkan sinyal rem darurat, clue-nya kan rem darurat. Kemudian clue-nya rem darurat, kemudian outputnya PSBB longgar gitu kira-kira ya. Sekarang kan kita mendapatkan feedback yang bagus. Pemerintah turun tangan untuk menyiapkan hotel-hotel untuk tempat isolasi. Pak Gubernur pernah menyatakan bahwa akan dilakukan perubahan penanganan bagi yang OTG, awalnya itu isolasi mandiri, sekarang sudah saatnya yang sudah terkonfirmasi positif nggak boleh isolasi mandiri, tetapi difasilitasi oleh pemerintah. Dan pemerintah pusat merespon itu. Saya mendengar sudah koordinasi beberapa hotel-hotel ya, bintang 2 dan bintang 3 sedang dipersiapkan untuk isolasi yang difasilitasi. Itu feedbacknya. Jadi kalau itu hanya sekedar ngomong ya, tidak konkret, kita tunggu 2-3 hari ke depan ya. TNI Polri juga akan membackup penuh dengan kebijakan gubernur dengan 3 pergub itu. Kemudian pemerintah pusat juga menyiapkan jaminan terhadap paskes ya, fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri di hotel. Saya kira ini kesempatan bagus, jangan sampai kita kehilangan ini. Kalau sampai janji-janji dan tadi tidak terpenuhi, apa sebenarnya skenario yang akan terjadi di DKI Jakarta, Bung Sarif? Saya membaca Pak Gubernur tidak bisa sendirian ya. Pak Gubernur itu bekerja dalam batas-batas kewenangannya dan dalam batas-batas juga supporting system dari Pemprov DKI. Maka yang bisa dilakukan Pak Gubernur adalah Pak Bung Arsido pernah dengar ya, saya pernah menyatakan misalnya Pondok Rangon tempat pemakaman sudah krisis ya. Kemudian Tegal Aru krisis gitu. Pak Gubernur sudah mengambil langkah-langkah itu, misalnya menambah 3 minggu lalu sudah mempersiapkan lebih kurang nakes tenaga kesehatan 1.210 kalau nggak saya catat, 1.210 di dalamnya baik dokter. Kemudian akan menambah kapasitas tempat tidur dan liang lahatnya juga disiapkan. Wow, ini Anda kelihatannya mungkin karena sudah melihat berbagai, jadi sekarang bisa tertawa ya. Sebenarnya prosesnya nggak, apalagi yang selain bisa tertawa gitu ya, selain. Oke, Bung Sarif, ini situasi sesungguhnya itu kan selalu Pak Gubernur disebut sering menakut-nakuti gitu ya. Statementnya suka menakut-nakuti, bikin anjlok IHSG dan sebagainya. Tapi menurut Anda sebenarnya kondisi yang sesungguhnya apakah betul Pak Anies suka menakut-nakuti ya? Ya, saya balik ya, enggak lah ya, masa gubernur nakutin. Tapi kalau untuk nakut-nakuti orang yang ingin membuat takut rakyat ya gubernur tugasnya itu. Gubernur itu kalau Anda membuat statement membuat takut tuh kepada pihak-pihak yang menurut saya justru adalah orang yang sering menakuti rakyat. Gubernur meneduhkan kok. Setiap statementnya adalah punya narasi-narasi yang jelas. Kalau statement itu dibangun berdasarkan narasi-narasi yang jelas gitu. Kalau kemudian ada efek ya, ada dampak menakuti, membacanya beda karena ada interest. Kalau rakyat awam, orang awam
Apa yang disampaikan Pak Gubernur itu meneduhkan untuk jaga-jaga. Tapi buat beberapa pihak yang punya interest tertentu, menurut saya menakutkan. Menurut saya ya. Ya, jadi berbeda loh, berbeda ketika membuat statement tidak ada narasinya. Bangun tidur langsung membuat kebijakan, kan banyak orang-orang seperti itu. Bangun tidur langsung buat kebijakan gitu. Baru siuman langsung bikin kebijakan gitu ya. Kita kembali ke soal ini. Kita memainkan skenario-nya. Karena kemarin kan sebetulnya sejak awal tadi Anda menyebut Pak Gubernur minta lockdown, tapi kemudian dimodifikasi jadi PSBB, dan kemudian ketika mulai agak turun kemudian diminta transisi dan sebagainya. Nah, kalau saat ini kan situasinya sudah berbeda. Kurvanya masih terus menanjak, dan kemudian yang paling serius adalah daya tahan masyarakat kan semakin berat itu, Bung Syarif. Ya, ya. Akan ketika itu kan ada penopangnya ya. Penopangnya itu ada di masyarakat. Masyarakat itu leader-leader stakeholder berbasis community, pantauan saya selama 4 bulan ini belum maksimal dioptimalkan perannya. Nah sekarang Pak Gubernur juga sedang menyiapkan dua hal tadi. Leader-leader berbasis community akan digerakkan seoptimal mungkin. Apa itu? Misalnya pimpinan-pimpinan ketua RT, ketua RW. Di DKI itu ada, saya pun catat ada 18 institusi community yang dibiayai APBD loh Pak Arsy bin Harib, dan itu belum dilibatkan. Apa itu? RT RW, FKDM, Karang Taruna, ya ormas-ormas. Maka hari ini saya lihat banyak postingan foto-foto ada ormas berbaris gitu ya. Itu sebagai permulaan bagus. Selama ini kita tidak melibatkan mereka-mereka yang sebetulnya punya peran cukup untuk membantu. Kenapa? Saya nggak tahu. Kenapa tidak dilibatkan? Nggak tahu. Dulu itu masih kita belum belum cukup lengkap membacanya. Sehingga apa dulu masih ingat Pak Arsu? Itu ketika awal-awal bulan April, rakyat itu lockdown sendiri, masih ingat ya? Ada tulisan lockdown isolasi mandiri, lockdown lokal. RT RW di portal tutup semua. Nah sekarang kalau pertanyaan tadi bagaimana daya tahan masyarakat, saya meyakini daya tahan masyarakat masih ada ketika apa? Ketika gubernurnya memberikan contoh yang baik. Nah saya berharap Pak RT Pak RW juga banyak menelpon saya nggak diperintah Pak Gubernur juga akan lockdown sendiri nih. Sabar dulu. Menurut saya sih menyarankan supaya Pak Gubernur juga membuat segera mungkin menggerakkan mereka dan punya guide panduan bagaimana membatasi atau memutus mata rantai dengan cara peta zona merah dan kuning itu lebih valid dan kredibel. Itu saran saya kepada Gubernur. Dengan cara itu maka masyarakat bisa berperan pada tempat-tempat yang sudah sudah menjadi bagian hidup yang lama. Misalnya contoh Pak Arsu itu di Kebon Melati. Saya kasih contoh satu ya. Kebon Melati itu warga yang terkonfirmasi positif itu lebih dari angka 200, sehingga di sana sebut zona merah dan nggak pernah turun. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena apa? Karena kurangnya dilibatkan stakeholder dari tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang sudah dimulai. Mudah-mudahan dalam waktu 3 minggu depan Kebon Melati akan turun dengan strategi seperti itu. Kembali ke soal hubungan antara Pemprov dengan pemerintah pusat, Pak Syarif. Yang Anda monitor itu sebagai anggota DPRD, emang banyak sekali kebijakan yang sulit diputuskan begitu saja gubernur itu tanpa izin dari pemerintah pusat, atau sebenarnya gubernur itu sebenarnya punya otoritas sendiri di DKI? Ya pada satu perspektif tertentu gubernur bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan otoritasnya. Pada sisi lain juga nggak bisa. Contoh sekarang, gubernur memberlakukan pembatasan 25% kantor. Boleh, ya kan begitu ya. Dan dukungan dari Menpan ada. Tetapi
Kenapa tidak juga sejalan dengan masih diberlakukan SKIM? Pasti ada apa-apanya nih. Gubernur untuk dalam peraturan gubernur yang terbaru untuk mengendalikan mobilitas warga tidak ada lagi namanya SKIM. Mengapa tidak SKIM? Pasti ada apa-apanya nih, kan begitu. Nah, untuk mengatur mobilitas antar daerah itu yang gubernur tidak punya kewenangan. Gitu kan kira-kira ya. Kewenangannya hanya membatasi interaksi warga. Bahasa Pak Gubernur menyebut kita batasi interaksi warganya, bukan membatasi mobilitasnya. Canggih bener itu. Narasi yang canggih bener narasi yang dibangun Pak Gubernur. Tidak membatasi mobilitasnya tetapi membatasi interaksinya. Artinya apa? Ya. Kewenangan membatasi di kantor 20% tercapai, SKIM menjadi bagian dari urusan otorite antar daerah. Kalau nggak salah itu kan sejak awal memang selalu begitu ya, Pak Gubernur harus pandai-pandai bermain di celah-celah batasan-batasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu. Kan ini agak menurut saya aneh karena niatnya sebenarnya kan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri gitu. Iya, iya kalau goodwill kan kita sama-sama tahu tidak ada keraguan sedikit pun ya masyarakat juga sangat mengakui bahwa legitimasi Pak Gubernur sangat kuat dan makin hari bukan makin merosot legitimasi guru makin kuat sebetulnya. Nah, jadi sehingga kalau dikatakan bermain di celah-celah seperti itu, ya itulah Gubernur DKI Jakarta Bang Kodari sering mengatakan gubernur rasa presiden. Oke. Nah, prediksi Anda dengan situasi semacam ini apakah bisa cukup efektif untuk menekan penyebaran COVID di DKI? Karena menurut saya mungkin menyebutnya sebagai PSBB rasa-rasa gitu. Saya tidak punya pretensi buruk terhadap kebijakan ini. Saya hanya ada harapan ya. Kan lebih baik orang berbuat daripada berpaku tangan kan kira-kira gitu ya. Apa sih yang bisa kita perbuat dalam ketersempitan ini? Nah, gubernur berbuat. Jadi saya tidak punya pretensi apa yang bakal terjadi. Tetapi Pak Gubernur pernah mengatakan 2 hari lalu, apabila 14 hari ini penularan tetap apabila 14 hari ke depan penularan masih meningkat, Pak Gubernur sudah wanti-wanti dari awal mengatakan akan diperpanjang lagi. Bayangkan Bung Arsu, uang belum diperpanjang udah ngomong. Apabila 14 hari ke depan tidak ada penurunan justru makin meningkat, saya akan perpanjang lagi selama 14 hari. Dan saya kira itu bukan sekedar bukan asal bicara saja, pasti Pak Gubernur bicara berdasarkan data kan gitu. Oh iya, data dan fakta dan saran-saran di epidemiologi yang di mejanya yang kadang-kadang menjadi tumpukan map yang mana dulu nih ya kira-kira apa yang didulukan. Ini sarannya sudah bertumpuk-tumpuk Pak Harsu. Sarannya sudah bertumpuk-tumpuk tapi mana yang bisa dieksekusi ya tergantung Pak Gubernur mana yang lebih visible ya dalam konteks hubungan dengan pemerintah pusat. Soalnya kan seperti kita sebut tadi bahwa jadi gubernur DKI ini memang tidak semudah dengan seperti gubernur-gubernur di daerah lain gitu ya, karena irisan dengan pemerintah pusat sangat banyak dan kemudian kepentingan pusat juga banyak gitu kan. Iya, tentu memang dia juga memang diatur di dalam undang-undang yang menyebut sebagai pusat ibu kota dan di Jakarta juga tumpang tindihnya fungsi ya. Terlalu gemuk fungsi itu yang diemban oleh gubernur, maka apa yang dilakukan gubernur bukan kebijakannya tetapi prakondisi menurunkan kebijakannya itu menjadi sorotan, menjadi bunyi kebijakan belum bertelur tuh udah bunyi duluan. Dan itulah gubernur DKI karena apa itu kan tadi saya katakan fungsi ibu kota yang tumpang tindih ya, sehingga setiap mengambil kebijakan tentu memang harus smart ya. Pada konteks kebijakannya smart, tapi pada konteks eksekusinya, Pak Gubernur DKI harus punya serep jantung. Jantungnya harus 2 kali ya. Oke, apakah dengan PSBB yang sekali lagi saya sebut rasa-rasa seperti ini, gitu, target untuk menekan penyebaran COVID di DKI ini bisa dilakukan?
Bisa, saya meyakini bisa. Keyakinan saya datang tuh dari support dari tadi saya sebut stakeholder berbasis community itu sudah mulai bergerak. Saya meyakini akan akan bisa menurunkan kurva itu dengan apa dengan apa waktu itu kan pendekatan lebih banyak edukasi. Pak Gubernur mengatakan untuk periode ini kepada penindakan. Penindakan dalam bentuk apa? Tentu harus support dari organ-organ TNI dan Polri juga harus lebih konkret lah ya, teman-teman TNI Polri sudah lebih konkret lagi ya, tidak lagi dalam bentuk apa seremoni turun ke masyarakat mengkawal 3 peraturan gubernur itu. Saya meyakini bisa akan turun dalam waktu 14 kali 2 ya. Kalau 14 hari saya juga kecil kemungkinan. 14 kali 2 ya. Dan kalau itu tidak, betul-betul rem akan ditarik gitu ya, apapun yang terjadi kelihatannya. Ya, pasti Pak Gubernur itu sebetulnya sudah menarik rem darurat di tanggal 14 kemarin itu. Cuma rem darurat itu sudah sebetulnya cuman apa yang belum nampak itu tadi penindakannya ya. Penindakan kemarin kan masih longgar karena belum ada penindakan yang keras. Sekarang saya mendengar ada komitmen dari teman-teman TNI Polri bergandengan tangan dengan Pemprov dalam konteks penindakan itu harus lebih konkret. Itu menurut saya. Baik, Bung Syarif, anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra. Terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.